Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anakku sekalian, kelas 7 Bani dan Banat, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran TIK, masih dengan materi besar. Tema besarnya adalah Microsoft Word. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana tahapan dalam mengedit teks ya. Untuk sekarang masih tema kita adalah mengedit teks. Untuk materi hari ini ya, hari Jumat 20 Agustus 2021 ya, hanya seputar insert dan reference ya. Bagaimana kita memaksimalkan fungsi insert dan reference, dan apa sebenarnya fungsi dari menu-menu yang ada dalam insert dan reference ya. Kurang lebih yang akan kita pelajari hari ini ya, ada dalam fitur insert ini ada page, kemudian table, illustration, header and footer, teks, dan simbol ya. Untuk reference adalah satu hal yang lain, dia berbeda dari insert ya. Langsung saja kita ke Microsoft Word-nya, bagaimana kita menggunakan page, insert page ini untuk apa saja sebenarnya ya. Ya, di sini sudah kita buka dokumen 1 Microsoft Word-nya. Di sini ada file, home gitu ya, home, insert, design, terus sampai help. Untuk di fitur insert ya, ada page, table, illustration, yang akan kita pelajari, header and footer, teks, dan simbol. Nah, untuk page ya, di sini ada 3 ya, ada cover page, blank page, dan page break ya. Secara umum fungsi dari insert blank page ini adalah menambah halaman ya. Jika kalian berada di atas atau di tengah kursornya gitu ya, kemudian ingin menambah halaman, maka tidak perlu kalian enter kemudian tambah halaman ya. Cukup kalian klik insert kemudian blank page atau klik page break ya. Nah, apa perbedaan antara blank page dan page break? Nah, ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang lain insyaallah ya. Karena ini nanti mungkin dalam bentuk tugas ya, tugas di akhir sebelum ujian modul ya. Bagaimana kalian membuat makalah dengan memfungsikan semua menu-menu yang ada di Word ya. Salah satunya adalah page break. Kemudian yang kedua adalah table ya, insert table. Tentu dari namanya saja sudah kita bisa paham bahwa insert table adalah kita membuat table, membuat tabel ya. Tentu di sini sudah ada menunya, tinggal kita klik ya. Di sini maksimal yang sudah tersedia 10 kali 8. Lalu bagaimana kalau kita mau 10 kali 8 ini, maksudnya adalah 8 baris dan 10 kolom gitu ya. Kalau kita klik semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris dan 10 kolom. Apakah bisa lebih? Tentu bisa ya, bisa lebih. Kita hapus. Bagaimana caranya?
insert table ya. Tinggal kita masukkan mau kolom berapa, mau barisnya berapa gitu ya. Misalnya kalian mau membuat jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran berarti kolomnya ada Senin sampai Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, 5. Kemudian row-nya ada berapa, kita anggap 10 misalnya. Kalau nanti mau ditambah atau dikurangi ketika sudah jadi tentu sangat bisa ya. Oke ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya, jamnya belum ada nih ya. Maka kita butuh satu lagi, misalnya satu kolom lagi di sebelah Senin ya. Klik kanan saja, kemudian insert kolom to the left ya, masukkan satu kolom di kiri ya. Oh, ini karena tadi kita masih dalam memblok semua kolomnya ya. Kita ulang, kita blok satu kolom saja, kemudian insert kolom to the left ya. Ini jam misalnya, waktu 07 10:15 sampai 08:20 tahfiz misalnya ya. Begitu seterusnya ya. Kalau nanti kalian kekurangan row-nya ya, di akhir kalian ketikkan tab di keyboard kalian, tab, maka dia akan bertambah, tab terus, dia akan bertambah terus ya, otomatis. Begitu. Masuk ke selanjutnya adalah illustration ya. Illustration ini di sini ada picture, shape, smart art, chart, screenshot ya. Ini kita hapus dulu. Tentu picture kemarin sudah ya, masukkan gambar yang sudah ada ya. Misalnya logo Gmail ya. Lalu saran saya, kalau sudah masukkan gambar, wrap textnya behind text. Kenapa? Agar tidak mempengaruhi teks yang sudah kita buat ya. Kemudian shape ya, kalau kalian butuhkan shape di sini ada semua ya. Misalnya kita membuat garis ya, seperti itu. Smart art ya, ini fitur yang memudahkan kita untuk membuat di sini ya, grafik ya, bentuk list, proses, cycle ya, hierarchy, relationship, matrix, piramid ya. Ini kategorinya ya, kalian bisa coba satu-satu ya. Misalnya ini ya, mau kita buat apa, misalnya di sini jadwal pelajaran lagi ya, Senin, apa saja di sini, misalnya tahfiz, bahasa Inggris ya. Ini agar terlihat lebih menarik saja ya. Tentu kalian yang lebih tahu ingin membutuhkan grafik ya, atau tampilan yang seperti apa. Tadi kalau misalnya dalam bentuk table sudah cukup ya, silahkan ya. Ini tentu bisa kalian coba satu-satu dan kalian cocokkan kira-kira digunakan untuk apa pasnya ya. Untuk chart ya, ini adalah
diagram ya. Diagram ini untuk menampilkan data biasanya ya, misalnya dalam bentuk kolom. Oke, ini kita mau yang seperti apa kolomnya, standar misalnya, coba cat 1 ya. Ya, di sini nanti akan muncul satu seksi dari model bentuknya seperti Microsoft Excel ya. Dia di sini untuk mengisi data ya. Jadi di sini ada untuk data. Ini nanti tampilannya. Contoh misalnya kita mau judulnya apa ya. Misalnya kita mau menampilkan data tentang kenaikan nilai TIK misalnya ya. Di sini bisa kita tambahkan ya. Ada 6 ya. Di sini kan hanya ada 6. Ini bisa kita tambah. Maksimal misalnya 10. Ya, maka di sini akan tampil 10 ya. 10 baris, misalnya kita nilai 1 ya. Kategori satunya misalnya kita tulis nilai harian 1 gitu ya. Di bawahnya nilai harian 2, nilai harian 3, nilai harian 4 misalnya ya. Misalnya di nilai harian 1 nih kita cukup membutuhkan 1 saja, misalnya 1 data kenaikannya. Nilai harian 1 nilai kita misalnya 8. Nilai harian 2 kita nilainya 10. Nilai harian 3, oh enggak, ini seriesnya ya. Tadi kita seriesnya hanya 1, yang 2 ke 3 sudah kita hapus. Nilai harian 2 10, nilai harian 3 9, 8,5 ya. Kalau gini kita akan lebih mudah melihat perkembangan kita ya. Oh, nilai saya turun nih, nilai saya naik ya. Itu fungsi dari insert chart ya. Kemudian apalagi header and footer ya. Header and footer tentu dari namanya saja, head kepala, foot ini kita hapus ya, kaki ya. Bagaimana kita menambahkan kepala dari kertas ini dan tambahkan kaki, maksudnya adalah yang ada di kita letakkan di atas dan kita letakkan di bawah ya. Bisa di sini, biasanya untuk kop surat ya, sekolah Islam Anas ya. Nanti kalau kalian enter ya, insert link page, maka dia akan ada otomatis di page kedua. Begitu seterusnya sampai page terakhir ya. Maka header ini akan selalu ada. Begitupun juga footer. Biasanya footer yang paling mudah
kita gunakan di sini ini dalam bentuk page ya, tapi itu nanti beda sendiri ya, kita akan menggunakan page number ya. Footer pun sama fungsinya, untuk menambahkan satu bagian dalam kertas ya, yang nantinya akan selalu muncul yang letaknya ada di bawah. Selanjutnya insert page number ya, ini dari namanya kita sudah paham, kita ingin menambahkan halaman ya. Biasanya di bawah kita letakkan halamannya, bottom of page, kemudian kita anggap ini aja saja ya, satu page ya. Maka kita klik insert blank page sampai banyak misalnya ya, maka nih ada 20 page ya. Dia otomatis ketika kita klik blank page, maka dia otomatis akan menambahkan angkanya sendiri menjadi 21, 22 dan seterusnya. Selanjutnya page number sudah ya. Nah, ini nanti kalian bisa format sendiri page numbernya ya, mau angka Romawi 1, 2, 3 ya. Nanti itu kalau membuat karya ilmiah, biasanya untuk bagian-bagian daftar isi ya, itu masih pakai angka Romawi, kata pengantar ya. Kalau sudah masuk ke bab isi ya, pendahuluan, maka dia sudah masuk ke angka Latin. Selanjutnya text box ya. Text box ini biasanya fungsinya ya, ketika kita ingin menggunakan tulisan kecil ya. Misalnya kalau kalian suka lihat di karya ilmiah, kita klik insert ya. Misalnya ini wrap text, behind text, saya akan melihat gambar satu gitu ya. Nah ya, kalau kita cara biasa agak kesulitan kalau kita mau mengambil di tengah gitu ya. Kalau kita mau ke atas ya, kita katakan lagi itu kalau karena masih pas aja ya. Kalau di sini misalnya, maka agar teks ini bisa kita otak-atik sedemikian rupa, kita masukkan dalam bentuk text box ya. Tentu kita format agar line-nya tidak kelihatan, no outline ya, seperti ini. Jadi bisa kita kemanapun dia pergi bisa ya, di sini pun bisa, ini pun bisa ya. Itu fungsi dari text box ya. Di sini ada word art, ini tulisan yang berart, berseni, kalian bisa pilih. Lalu kemudian equation and symbol ya. Untuk simbol ya, tinggal klik saja mau menggunakan simbol apa yang tidak ada di keyboard ya. Kalau equation kita gunakan untuk hitungan matematika ya. Misalnya kalian mau 1/2 ya, 2/3 pecahan ya, maka kalian menggunakan ini 1/2
gitu ya. Kemudian ya, ini rumus-rumus panjang ya. Kalau kalian mau mengetik rumus ya, menggunakan insert equation. Yang terakhir adalah reference ya. Reference untuk apa? Reference adalah salah satu menu yang berfungsi untuk menampilkan reference atau referensi ya. Misal di karya ilmiah yang saya buat, misalnya di sini ya. Ya, ini reference pakai menggunakan fungsi reference ya, agar kita tidak terlihat atau agar kita tidak terjebak dalam plagiasi ya, atau meniru atau menjiplak karya orang ya. Jadi kalau kita nyari di Google ya, misalnya makalah kayak kemarin yang sudah saya contohkan, misalnya keutamaan bulan Muharram gitu ya, maka ditampilkan situsnya. Tapi kalau misalnya kalimat ya, seperti ini misalnya, kalimat ini, aktivitas pendidikan tidak terlepas dari tujuan mewujudkan visi dan misi setiap sekolah ya. Ini saya ambil dari buku Muhammad Yamin, Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan ya. Nah, ini untuk agar pembaca tahu bahwa kita mengambil sumber dari mana, kita pakai reference ya. Bagaimana caranya? Kita insert, kemudian insert footnote ya. Dia akan otomatis ada angka 1 ya. Kemudian di sini kita tulis dari mana kita ambil sumbernya. Kalau kita ambil sumbernya dari Google ya, maka biasanya seperti ini ya. Di nomor 5 ya, misalnya ini kita blok, kemudian insert footnote ya. Tulis, kita ketik situsnya yang kita buka, tanggal berapa, hari apa, jam berapa ya. Jadi lengkap seperti itu. Jadi kalau kita buka situs apa, semuanya ya kita tulis di sini semua. Itu fungsi dari reference ya. Sekarang coba kita contohkan ya. Dari sini misalnya kita ingin membuat makalah tentang penggunaan teknologi ramah lingkungan misalnya ya. Kita klik di sini ya, penggunaan teknologi ramah lingkungan misalnya ini ya. Misalnya dari Kompas, kita buka
kita apa namanya, copy semua. Di blok, kemudian copy. Ya, kita hapus ini ya. Kita buat insert tadi ya, footnote. Nah, satu kita ambil dari mana? Kita copy saja ini. Diakses pada tanggal 19 Agustus pukul 10.30 ya, seperti itu. Itu penggunaan reference. Jadi ketika kita mencantumkan ini, maka kita tidak dianggap menjiplak karena kita mencantumkan sumbernya ya. Demikian ya, semoga bisa diaplikasikan, bisa digunakan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan ya. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.